Kan dokumen pasien, ada KTP, KK, kartu BPJS, melalui bakti sosial kerjasama dengan kepala desa. Ya, udah canggih kan, jadi emang niatnya udah mau ngumpulin KTP dan kartu BPJS. Gitu ya, udah niatnya. Lalu dia mengeluarkan surat eligible peserta, ada dokternya segala macam, yang sebenarnya udah nggak kerja lagi di rumah sakit itu, tapi dia tanda tangan aja, oke gitu. Ini makanya ini komplotan beneran gitu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memproses hukum terhadap 2 rumah sakit swasta di Sumatera Utara dan 1 di Jawa Tengah yang diduga melakukan fraud atau kecurangan terhadap klaim BPJS Kesehatan. Pasalnya, klaim fiktif phantom billing itu merugikan negara hingga 34 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Adapun dugaan kecurangan klaim itu ditemukan tim gabungan KPK, BPJS, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Adapun ketiga rumah sakit tersebut merupakan temuan sementara tim gabungan setelah menerjunkan sejumlah petugas ke 3 provinsi. Mereka memeriksa 6 rumah sakit sebagai sampel yang berawal dari laporan fraud pihak BPJS. Hasilnya rumah sakit A di Provinsi Sumatera Utara diduga melakukan phantom billing dengan nilai kerugian negara 1 miliar rupiah sampai 3 miliar rupiah. Kemudian rumah sakit B di Provinsi Sumut dengan nilai klaim 4 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah. Lalu rumah sakit C Provinsi di Jawa Tengah senilai 20 miliar sampai 30 miliar rupiah. Pahala mengungkapkan rumah sakit tersebut melaporkan dokumen klaim fiktif untuk mendapatkan dana dari BPJS. Tindakan ini dilakukan dengan rapi, mulai dari dokumen kependudukan pasien sampai rekam medis palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Lagi-lagi korupsi merambah kelihatannya kemana-mana. Sekarang ini ada temuan dari KPK bahwa korupsi dilakukan melalui klaim BPJS yang telah ditemukan di 3 rumah sakit, yang kerugian negara dari ketiga rumah sakit ini mencapai puluhan miliar. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa di negeri ini kemana saja kita melihat sekarang di sana ada korupsi. Kata Mahfud MD, melihat ke bumi ada di sana korupsi pertambangan. Melihat ke udara, ke langit, ada di sana korupsi pesawat udara Garuda. Kemana lagi? Menoleh ke sini. Ternyata ada korupsi kesehatan. Dana orang sakit dikorupsi juga. Kemana perginya kepala gitu. Jadi walaupun Mahfud MD ketika menyampaikan ini di saat dia menjadi Menko Polhukam, di saat dia menjadi anggota kabinetnya Presiden Jokowi, di saat dia tergabung di dalam rezim sekarang ini, namun mungkin karena telah terlalu muak dia melihatnya, maka dia tidak malu mengungkapkan hal ini kepada publik. Walaupun dia ada di dalamnya. Korupsi itu kan bahasa indah dari mencuri. Kalau orang mencuri ayam, kalau orang mencopet di pasar, namanya mencuri, namanya mencopet. Kalau orang mengambil uang, mengambil emas di toko, namanya merampok. Kalau orang mengambil uang negara seperti ini, diperindah namanya. Namanya korupsi. Padahal itu mencuri, merampok, menipu. Apa salahnya kalau dikatakan saja oknum-oknum pejabat yang korupsi itu disebut saja merampok, mencuri, pencuri uang negara, supaya dia malu. Tetapi kalau diperindah-indah juga bahasanya,
dikatakanlah korupsi, dikatakanlah ini, dikatakanlah itu, disebutlah fraud. Katakan saja mencuri uang negara, mencuri uang rakyat. Dia berpendidikan, dia punya mobil dinas plat merah, dia malah punya rumah dinas yang dibiayai oleh negara. Kadang-kadang kian kemari pakai jas lengkap, pakai dasi, membaca assalamualaikumnya ketika berpidato bukan main bagusnya. Kadang-kadang seluruh salam agama dibacanya, tapi dalam kepalanya isinya mencuri. Kalau masyarakat biasa mencuri ayam, mencopet dompet di pasar, dipukul, retak-retak kepalanya, kena tinju polisi, kena tampar penegak hukum. Tetapi yang namanya pencuri uang negara ini, tidurnya malah di dalam tahanan pakai AC pula. Sudahlah dia mencuri uang negara yang tidak sebanding sedikit pun dengan jumlah uang yang dicuri tukang curi ayam. Mencopet dompet di pasar, dipukuli habis-habisan, sampai pingsan malah. Tetapi yang mencuri uang triliunan, uang negara puluhan miliar, aduh, kayak orang terhormat banget dia. Kita tidak mentolerir pencuri ayam. Kita tidak mentolerir pencopet di pasar. Kita tidak mentolerir perampok. Tidak mentolerir. Tetapi harusnya si pencuri uang negara yang sudah berpendidikan tinggi, yang sudah pakai fasilitas banyak dari negara, yang sudah bergaji besar itu, lebih parah harusnya pukulan, tamparan, caci makian, azaban dari penegak hukum kepadanya dibandingkan kepada rakyat kecil yang mencuri karena untuk beli beras tadi. Ini bukan beli beras ini. Kalau mencuri uang triliunan, ada yang 300 triliun, ada yang 1 triliun, ada yang sekian puluh miliar. Berapa berasnya itu? Kalau untuk beli beras, berapa banyaknya susu anak-anak didapatkan itu? Kalau untuk beli susu anaknya, berapa dapatnya itu? Itu memang untuk kaya 7 turunan dia itu. Tetapi kadang-kadang kita melihat bahasanya pun diperindah. Sahabat BN. Selagi oknum-oknum pejabat itu ada juga upaya untuk memperhalus bahasa baginya, untuk memanjakan dia ketika ditahan, ketika menjadi terpidana, maka korupsi tidak akan pernah hilang di negeri ini. Tidak akan pernah hilang. Sahabat BN, ini biaya orang sakit dikorupnya. Orang tak ada operasi katarak dibuatnya ada. Kita dulu malah juga ada mendengar selintingan ketika musim COVID. Asal orang meninggal diklaimnya COVID. Entah sakit apa, orang kena COVID katanya. Sebab kalau sakit kena COVID kan dibayar. Harusnya KPK juga memeriksa itu. Sahabat BN, inilah sebabnya rakyat kadang kecewa kepada penegak hukum, terutama KPK. Kok KPK ini akhir-akhir ini kelihatannya tidak mampu menangkap pelaku-pelaku korupsi yang
ratusan triliun, yang puluhan triliun, atau yang triliunan itu. Kok kalah oleh jaksa? Kecewa rakyat jadinya kepada KPK ini. KPK itu independen. Kalau jaksa berada di bawah presiden dia masuk anggota kabinetnya presiden. Kalau KPK kan independen. Tetapi kok kelihatannya KPK yang terkesan oleh rakyat selama ini berada di bawah kendali penguasa. Ketika kejaksaan mampu mengusut kasus dugaan korupsi timah 300 triliun, dugaan korupsi emas 1 triliun, kasus korupsi Asabri dulu. KPK tidak. Malah KPK terkesan oleh rakyat dulu sibuk mengejar-ngejar Anies Baswedan ketika dia jadi gubernur DKI Jakarta. Ketika dia dianggap oleh rakyat berseberangan dengan penguasa dan di saat dia akan maju sebagai capres pada Pilpres 2024 melawan kandidat yang didukung oleh penguasa. Dan yang menambah kecewa rakyat lagi, ketua KPK-nya sendiri yang menjadi tersangka kasus pemerasan. Bagaimana mencontoh kepada KPK? Bagaimana rakyat bisa percaya kepada KPK kalau begini? Dan hukum pun kelihatannya sepertinya terkesan tebang pilih. Yang diperasnya Syahrul Yassin Limpo sudah dalam tahanan, sudah sidang. Sementara tersangkanya yang ketua KPK dulunya, Firly Bahuri, sampai sekarang kasusnya terkesan oleh publik hening dan dia bebas menghirup udara segar, tidak diapa-apakan, tidak ditahan. Sepertinya dia sedang bersenang-senang menikmati dugaan hasil pemerasannya itu. Disinilah rakyat kecewa kepada KPK. Dan KPK mudah-mudahan mampu mempidanakan, mengusut tuntas kasus BPJS ini. Walaupun baru yang menjadi dugaan korupsi bagi KPK puluhan miliar, belum sampai triliunan. Tetapi daripada tidak sama sekali, jadi jugalah. Dan ke depan tentu rakyat berharap KPK ini harus mampu mengalahkan kejaksaan, harus mampu mengalahkan Polri di dalam memberantas korupsi. Bekerja KPK itu hanya satu itu aja. Gajinya besar-besar. Kejaksaan banyak kasus hukum yang dikerjakannya. Polri banyak kasus hukum yang dikerjakannya. KPK satu korupsi itu aja. Tetapi rakyat melihat hasil kerja KPK jauh di bawah kejaksaan. Malah yang menetapkan ketua KPK sebagai tersangka bukan KPK, tetapi Polri. Masa tidak kelihatan, tidak ditemukan, tidak tampak oleh KPK ketuanya diduga memeras. Oleh Polri saja kelihatan, tapi oleh KPK tidak. Bagaimana KPK akan memberantas korupsi di tempat lain, di tempat dia saja dia tidak tahu, atau pura-pura tidak tampak. Kedepan tentu rakyat ingin melihat KPK ini betul-betul bergigi di negeri ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.